اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah salam. Samain tulisin, samain kalau ada yang perlu ditambahin mana samain kayak gini nih, tulis di bawahnya kasih garis. Lampu mati-mati mulu tuh lampu. Asyhadu wa darani ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah beserta keluarga, kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis Mahfidz Quran ini menjadi sebab keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah. Pada saat ini kita berada di penghujung daripada bulan Syawal, dan alhamdulillah sebentar lagi kita masuk daripada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi misah, bulan Rajab. Besok udah Sya'ban lagi aja, nggak kerasa. Alhamdulillah. Maka di bulan-bulan haram ini kita dianjurkan banyak berpuasa, karena puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram. Nanti ada kelebihan-kelebihan tertentu, nanti ada Tasu'a, ada namanya Arafah, terus satu lagi apa?
Wiyah. Hah? Tarwiyah. Begitupun Asyura dan lain sebagainya. Puasa selain pahala yang berlipat ganda juga dapat mendatangkan kesehatan. Kesehatan. Sebab janji Nabi SAW, sumu tasihhu, puasa akan mendatangkan kesehatan. Itu di Madinah ada kiriman dari dokter-dokter Mesir saat zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu dokter-dokter nganggur, singkat cerita tuh dokter-dokter pada nganggur, bingung. Ini kok kagak ada yang berobat, mendekati bangkrut ini, nggak ada yang sakit ini. Sebab kadang-kadang kerjaan yang semacam ini tuh bukan yang ngarepin orang celaka, yang semisalnya dokter dan yang semisalnya ketika orang lagi susah dia yang membantu begitu. Makanya itu ulama salaf yang menjaga diri, yang waro, mereka mengatakan memakruhkan pekerjaan-pekerjaan yang semacam ini. Sebab kalau bahasa kita ini, cuannya dia ketika orang lagi susah, begitu. Dapat duitnya dia ketika orang lagi susah. Sebagian ulama mengatakan pekerjaan yang semacam ini makruh, begitu. Tapi tetap halal. Bukan berarti pekerjaan yang semacam itu haram, enggak, halal. Cuman kadang-kadang kalau begitu kita berharap ada yang sakit, ada yang susah, ada yang celaka, ada yang ini begitu. Nah ini dokter Mesir, dokter-dokter yang datang dari Mesir kalau nggak salah, heran kok nggak ada yang berobat itu. Nanya sama Nabi SAW, resepnya apa ya? Biar kenapa kok ini nggak ada yang berobat, nggak ada yang sakit? Kata Nabi SAW, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna fala nashba'. Kita ini adalah kelompok orang-orang yang kalau belum lapar enggak makan. Kalau makan enggak sampai kenyang. Belum kenyang udah berhenti. Begitu. Kalau kita kan kalau belum kemelekeran apa ya bahasanya? Kalau belum kemelekeran belum berhenti tuh. Habis makan selonjoran nyender dah. Depan kipas angin ditompok, udah keringetan aja tuh. Kalau orang-orang yang rajin keringetannya ketika kerja. Nah, kalau kita lempengan makan keringetan. Begitu, lempengan kerja enggak keringetan, memang enggak kerja. Begitu. Jadi Nabi itu resepnya kalau mau makan nunggu lapar dulu, lapar baru makan. Begitu. Kalau udah makan nggak sampai kenyang. Tapi Nabi SAW tahu kita ini modelan yang banyak makan. Umatnya Nabi Muhammad nggak semuanya tahan berhenti makan sebelum kenyang, apalagi di piring udah ada jengkol gede-gede banget, udah kagak mau berhenti deh. Nabi bilang, kalau seandainya mengharuskan makan banyak, fasulusun lit-ta'am wa sulusun lisyurb wa sulusun lin-nafas. Kata Nabi, lin-nafas. Minimal sepertiganya buat makanan, lambung, sepertiganya lagi buat minuman, dan sepertiganya lagi buat nafas. Begitu. Jadi dibagi 3. Minimal kalau emang mau kenyang segitu dah tuh batasannya, kasih ruang untuk bernafas. Gitu. Kadang-kadang kalau makan kan suka susah nafasnya tuh, lupa. Begitu. Nah, ini resep dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa niru sedikit-sedikit sehingga kita jadi orang-orang yang sehat afiah. Amin amin ya rabbal alamin. Orang sehat bukan kita niat sehat, niat panjang umur, enggak. Kalau umur yang sehat, yang sakit bisa diambil kapanpun. Begitu. Kita punya kawan, ada biasa kita kumpul ngaji di Pondok Labu di Ustadz Romli Jawahir, sehat-sehat aja, sore masih update status. Ada di kantor mana begitu, ada Ustadz Mukti, pernah kemari juga beberapa kali. Dapat kabar mau maghrib atau pas maghrib gitu dia meninggal dunia, kita kaget, begitu mendadak. Bukan kebetulan, emang
udah waktunya, emang udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih panjang kita usia dalam keadaan sehat afiat. Kalaupun dicabutnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hadis yang ke 51. Wa anhu radhiyallahu taala anhu qala, wa anhu dari yang sebelumnya siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Nah, hadis ini riwayat juga dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, ketika berwudu, wudunya bil muddi, dengan air hanya satu mud. Satu mud itu kalau ngambil beras satu tangan, tangannya Nabi itu segenggam. Kurang lebih kalau di kilo-kiloin sama takarannya kita 7,7,5 ons. 7,5 ons itu satu mud kurang lebih. Lebih kurangnya segitu, 7,5 ons. Ada mudnya Nabi SAW, kita juga sempat diijazahkan tuh apa mudnya Nabi, ada yang satu mud, ada yang satu sok. Wa yaktasilu bis-sok. Nabi wudunya satu mud kan dikit tuh, kurang lebih 1,5 on, 7,5 on tuh berapa liter kurang lebih? Mungkin nggak nyampe seliter ya, setengah liter mungkin, kurang lebih segitu deh, sedikit wudunya Nabi SAW. Kita pernah contohin, kita wudu pakai air sedikit, pakai, bukan contohin, kasih gambaran, pakai botol aqua. Kita bisa sebotol aqua tuh bisa. Begitu wudu dengan cara wudunya Nabi SAW. Wa yaktasilu bisa, Nabi SAW mandinya tuh satu sok. Satu sok tuh biasa kita bayar zakat tuh berapa? 2,7 ya, 2,7. Kita kan ambilnya 3,5 liter tuh, 3,5 liter kurang lebih, kurang 2,5 lebih daripada kilo begitu ya, kurang lebih 2 atau 3 liter begitu air. Mandinya Nabi itu segitu lah. Kita keran nyala, ember seada-adanya, belum yang pakai shower, banyak bener. Ila khamsati amdad, satu sok lebih 5 mud atau satu sok begitu, kurang lebih 2 sok. Nggak banyak, artinya ngirit. Emang kan air sulit, air sulit sampai sekarang. Kalau nggak salah ya, Saudi Arabia itu airnya nyuling, bukan dari tanah, ambil dari air lagi tempat lain, disuling, air kotor dibersihin begitu. Emang sulit air. Sekarang air banyak di sana, alhamdulillah. Orang umroh haji jarang kekurangan air. Mungkin haji ada orang yang ngerasain kekurangan, ada yang enggak begitu. Sebagian ada yang kekurangan, ada yang enggak begitu. Masing-masing dah itu mah. Jadi emang irit dan berlebihannya air tidak sebalik lagi, karena ada hadis yang sebelumnya kita lihat. Hadis sebelumnya mesti berlebihan kalau wudu, kan begitu. Kalau berlebihan dan otomatis airnya harus lebih. Nah, mesti kita garis bawahi, barometer make air berlebihan yang dikatakan Nabi SAW itu makruh. Nah, make air berlebihan itu makruh dalam wudu, dalam apapun segala hal, terutama dalam wudu. Bahkan ulama katakan walau minal bahari tarafa, makruh ngambil wudu walaupun makruh ngambil wudu berlebihan walaupun dari ambilan air laut
Air laut banyak kita seborosnya kayaknya nggak bakal berkurang tuh air laut. Begitu. Walaupun demikian tetap harus ngirit. Begitu, harus irit. Nah, barometernya orang dianggap boros atau enggak bukan banyaknya air, tapi keperluan air itu ketika kita gunakan untuk wudhu. Kalau emang perlunya segitu nggak dianggap berlebihan. Kalau perlunya segitu kita lebihin dari keperluan penggunaan air dalam wudhu, itu lebih dari keperluannya itu baru dianggap boros. Begitu, barometernya sesuai keperluannya. Begitu, sesuai keperluannya atau kebutuhannya. Jadi keperluan atau kebutuhannya. Jadi Nabi SAW irit tuh. Nah, kita kalau wudhunya model begini, niru Nabi SAW irit dapat pahala. Pahala meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kalau kita niru Nabi dapat pahala. Dapat pahala. Bukannya sia-sia. Bahkan tuh tahu Sayyidina Abdullah bin Umar. Salah Sayyidina Abdullah bin Umar kalau ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah ada berhentinya di satu tempat. Berhenti di satu tempat. Kenapa nih Sayyidina Abdullah bin Umar berhenti? Ditanya, ternyata dulu Nabi pernah berhenti di situ. Ngikutin Nabi sampai segitunya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab bilang, wah, ngomong dengan bahasanya, ngomong dengan batu hajar aswad. Kalau seandainya Nabi nggak cium kamu, maka saya nggak bakal mau cium kamu, sebab kamu hanya batu biasa. Begitu. Karena Nabi cium kamu, jadi saya tiru Nabi SAW cium kamu. Begitu, batu hajar aswad. Kita kan kadang-kadang kalau haji sama umroh kayaknya nggak sah tuh haji sama umroh kalau belum nyium hajar aswad. Bahkan sampai bohong-bohong kita cerita, alhamdulillah gampang banget nyium hajar aswad ya, alhamdulillah. Gampang dari mana? Nggak bakalan gampang nyium hajar aswad, apalagi waktu haji. Yang gampang waktu nyium hajar aswad nih sekarang nih, Syawal sampai Dzulqa'dah. Akhir-akhir tuh udah rame lagi. Atau habis Idul Adha, Zulhijjah, habis Zulhijjah apa? Zulhijjah, Muharram sebulan lebih dikit tuh baru nyium hajar aswad gampang. Selain itu sulit, nggak mungkin gampang. Begitu. Jadi sayang gitu, udah haji umroh dosa kita udah diampunin segala macam, cuman pengen nyohor. Begitu kita, wah alhamdulillah gampang, digampangin, enak banget sih, leluasa gitu. Nggak ada leluasanya. Begitu, nggak mungkin leluasa gitu, kecuali nggak tahu hajar aswadnya yang di museum kali ada. Nah, yang di museum ada tuh bentukannya hajar aswad replikanya hajar aswad. Begitu. Memang ada keutamaannya, tapi terlepas dari itu semuanya, menjaga diri, menjaga keselamatan diri lebih afdal daripada cium hajar aswad. Cukup pakai salam dari taslim dari jauh. Nah, kayak Nabi contohnya juga pernah Nabi cium dari jauh begitu. Cukup, pahalanya juga nggak kurang begitu. Jadi keselamatan lebih utama. Kita kadang-kadang nih suka mengutamakan sesuatu yang tak terlalu penting dan mengabaikan sesuatu yang penting. Contohnya yang paling gampang, kita tahajud rajin banget. 11 rakaat nih, witir 11 rakaat ini. Tahajudnya belum tuh, witirnya doang 11, tahajud, baca Al-Quran segala macam. 3:30 ngantuk tidur. Bangun-bangun jam 8, akhirnya sholat subuhnya jam 8. Tahajudnya sih iya boleh, bangun dari jam 1, jam 2. Tapi habis itu karena kebanyakan tahajud, akhirnya ngantuk karena sambil wirid baca tasbih, nungguin azan gak datang-datang, yang masih 3:30, masih lama. Akhirnya ketiduran. Bangun-bangun jam 8. Mendingan bangun 10 menit, setengah jam sebelum subuh, sholat tahajud 2 rakaat, habis itu sholat subuh. Lebih afdal daripada tahajud banyak nggak sholat subuh. Begitu. Begitu. Jangan bilang masih mending sholat tahajud daripada nggak sholat tahajud. Nggak ada mendingannya. Nggak ada mendingan. Tahajud nggak ada apa-apanya dibandingkan sholat subuh. Begitu pula
Kadang-kadang sholat tarawih begitu juga. Wah, tarawih paling rajin. Datang udah dari sebelum isya. Terus sampai azan isya, sholat isya, habis sholat isya langsung. Ayo udah tarawih, jangan lama-lama, nggak usah pakai qobliyah ba'diyah. Begitu. Padahal qobliyah ba'diyah jauh dari pahalanya daripada sholat tarawih. Sholat tarawih itu levelnya sama kayak sholat mutlak. Levelnya sama kayak sholat mutlak. Jauh kemana-mana lebih afdal qobliyah ba'diyah. Begitu, lebih afdal qobliyah ba'diyah. Mendingan qobliyah ba'diyah tarawih nggak usah, ntar aja. Mendingan begitu daripada sholat tarawih nggak sholat ba'diyah qobliyah. Tapi kalau mau lebih ahsan ya sholat semuanya. Istilahnya kalau mau dipilih yang mana, begitu. Sama kayak anak-anak nih, kadang-kadang menjaga perasaan temannya, kasihan, jangan, nggak tega, tapi orang tuanya dibikin sakit hati. Kadang-kadang kan suka gitu, mengabaikan perasaan orang tuanya demi menjaga perasaan temannya, demi menjaga perasaan orang lain. Jaga perasaan orang tuanya, temannya nggak bikin kita masuk neraka, tapi kalau kita bikin sakit orang tua kita, bikin kita masuk neraka. Begitu. Waliyadzubillah, teman, na'udzubillah. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Enggak sama orang yang mengerti ilmu agama, ilmu apapun, enggak sama dengan orang yang enggak ngerti ilmu. Begitu. Makanya enggak heran ada ulama bilang apa? Satu orang alim itu lebih ditakutkan oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Bukan orang bodoh ya, orang yang ahli ibadah. Sebab kenapa? Sebab ahli ibadah, ini ahli ibadah nih, yang kalau ahli disebut ahli ibadah berarti siangnya dia puasa, baca Al-Quran, wiridan, zikiran segala macam, malamnya dia qiyamul lail. Begitu. Hari-harinya ibadah. Itu ahli ibadah ada 1000 orang, nggak ada apa-apanya sama setan dibandingkan satu orang alim. Makanya ada cerita ada orang yang bisa mandang wujud aslinya syaitan. Dia lihat bolak-balik depan pintu. Tapi bukan yang tadi bawa teh tuh, yang bawa teh udah duduk tuh. Bukan yang tadi bolak-balik itu, bukan. Yang tadi udah duduk. Bolak-balik setan bilang, yang bisa lihat nih, nanya, kenapa kok nggak masuk tuh, ada orang lagi sholat, nggak digangguin? Enggak, saya nggak takut sama yang sholat, saya takut sama yang tidur. Saya takut sama yang lagi tidur. Kenapa yang lagi tidur tuh orang alim? Begitu. Kalau kita pikir, masa mustahil? Tapi masuk akal. Walau saya anggap nih ceritanya mustahil, tapi masuk akal. Kenapa? Ini orang alim sama orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah gampang ditipu daya sama syaitan. Gampang ditipu daya sama syaitan. Gampang, sangat gampang, sangat mudah. Contohnya yang sering kita sampaikan, ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Contohnya gambaran kenapa syaitan takut sama orang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah. Padahal ahli ibadah hebat, luar biasa ahli ibadah. Luar biasa kita ngeliat seseorang yang rajin sholat di musola atau di masjid berjamaah aja kita anggap, wah malaikatnya orang luar biasa. Kan hebat tuh baru sholat jamaah doang, padahal udah kita bilang hebatnya ahli ibadah. Kenapa? Nih pembedaannya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kapasitas keilmuannya pernah suatu waktu ketika lagi munajat malam sendiri ibadah sama Allah, itu ada cahaya. Bayangin kita lagi tahajud terus ada cahaya, terus cahaya itu mengeluarkan suara, ya Abdul Qadir ana rabbak. Bahasa kitanya begitu, wahai Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Laqad asqattu ma aujabtu, saya udah gugurkan semua kewajiban-kewajiban yang saya sudah wajibkan kepadamu. Kita coba nih, kita udah rajin istiqomah tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, terus kita lagi munajat, tiba-tiba ada cahaya
ada suara yang model kayak gitu, udah sekarang kamu bebas, udah gak wajib lagi sholat 5 waktu, udah gak wajib lagi puasa, bebas karena kamu udah sampai makom yang tinggi. Kita dapat omongan kayak gitu, kira-kira kita ngapain? Besoknya kita tidur tengkurap nggak ngapa-ngapain. Udah gitu ngagul, alhamdulillah tadi malam dapat kabar gembira, saya ini wali, kalau mau minta doa cepat minta doa sama saya, begitu pastinya. Tapi enggak, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keilmuannya, bukan dengan keramatnya, bukan dengan karomahnya, dengan ilmunya Syekh Abdul Qadir tahu kalau ini cahaya dan suara ini adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ikhsha ya la'in, pergilah wahai, bahasa kita ini, pergilah wahai makhluk yang terlaknat. Begitu. Akhirnya setan itu keluar dengan wujud aslinya. Kemudian dia bilang sama Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, tahu gak, ini cara yang model begini saya udah pakai, ada 70 ahli ibadah yang udah tertipu dengan cara model kayak begini, dengan cara model kayak begini. Karena orang kalau ibadah, ya ibadahnya benar, tapi nggak ada, tanpa didasari dengan ilmu, gampang ditipunya. Dia ngerasa dirinya paling ahli ibadah dibandingkan yang lain, udah rusakin ibadahnya, udah rusak. Alhamdulillah saya bisa tahajud, dia mau enggak, sianan dia nggak bisa tahajud, segala macam, saya bisa sedekah, saya nggak bisa. Itu udah rusak, amal ibadahnya udah rusak, gampang banget sama syaitan dikerjainnya. Ahli ibadah begitu. Hanya orang yang Nabi SAW ajarin kita itu utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, sampai akhir hayat tetap belajar menuntut ilmu begitu. Jadi kita dalam berwudu mesti dengan semaksimal mungkin cara wudunya menggunakan airnya dengan irit. Walaupun keran di rumah kita gede, kecilin, jangan gede-gede. Begitu, kecilin biar kita dianggap niru dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau niru Nabi SAW udah pasti dapat kebahagiaan. Tahu nggak, makom yang paling tinggi, kewalian yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mirip gaya hidupnya dengan gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Ulama siapapun, ulama banyak, ulama, kiai, habaib, asatid, siapapun orangnya, yang paling dekat sama Nabi Muhammad, dia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mirip dengan Nabi Muhammad gaya hidupnya, itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang kita mau nakar diri kita, gampang. Kita ini kira-kira dekat ya sama Allah Subhanahu wa taala. Takarannya seberapa besar gaya nirunya kita sama Nabi Muhammad SAW. Semakin niru, maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari Nabi Muhammad, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu barometernya buat diri kita nih, hitung-hitungan nakar diri kita, kira-kira mirip gak kita sama Nabi Muhammad? Kalau masih jauh, jangan kepedean kita orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih jauh. Mesti buru-buru rubah gaya hidup kita seperti gaya hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau bisa dijawab kita jawab. Satu orang deh. Kalau ada yang mau nanya. Wah, kayaknya udah pinter-pinter nih, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan yang sedikit kita bisa amalin, kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan tidak kita bertambah hari-hari yang kita lalui, melainkan semakin kita meniru dan semakin kita dekat dengan gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Yang pertama kita niatkan buat para almarhumin, seluruhnya yang sudah kita sebutkan dan juga yang kita hadirkan nama-nama mereka dalam hati kita masing-masing. Juga terkhusus almarhum Haji Sumana bin Bunadi dan juga Mustafa bin Haji Sumana, Iis Aisyah binti Haji Sumana. Begitupun juga Bapak Ustadz Haji Abdul Mukti bin Haji Marwani. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah ampunkan, Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah selanjutnya. Kita niatkan untuk kerabat kita, keluarga kita, sanak famili kita yang kurang sehat, baik itu penyakitnya yang ringan ataupun yang berat. Terkhusus Ustazah Hajah Nursani, Bapak Ibu Hajah Masanah, begitupun Ibu Hajah Enah dan Bapak Haji Mursyahid dan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur, dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, biniyati syifa wa sihah wa tul amri fi taatillah wa taati rasulillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita baca Fatihah, kita niatin buat anak-anak kita, keturunan kita, kerabat kita, cucu-cucu kita, seluruhnya yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar ilmu, baik di lingkungan kita apapun yang jauh tempatnya, pesantren dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan putra putri, cucu cicit kita seluruhnya menjadi anak-anak yang saleh salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi Allah dan bagi nusa dan bangsanya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.